Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tony. Sugeng enjing pangapunten, apakah saya bisa minta waktunya sebentar untuk wawancara, Bu? Alhamdulillah, dengan senang hati saya menerima wawancara dari Pak Tony. Matur suwun, Bu Ani, sampun memakan waktu untuk melakukan wawancara. Ada yang saya bisa bantu, Pak Tony? Nggih, mekaten. Untuk wawancara kali ini akan dibahas juga tentang dilema etika. Pertanyaan pertama niku mengatakan, selama ini pripun panjenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di lingkungan panjenengan, di lingkungan sekolah panjenengan? Ini bisa langsung saya jawab ya, Pak Tony. Ini menurut pengalaman saya selama ini yang terjadi di lembaga saya ya. Ini yang pertama-tama saya menggali faktor-faktor yang mempengaruhi, terutama dalam situasinya. Situasi tersebut apabila nanti benar-benar itu, tapi bertentangan, keputusannya benar tapi bertentangan, kami mengidentifikasi sebagai dilema etika. Tapi kalau nanti memutuskan benar dan salah, pasti ada ya, keputusan benar dan salah itu termasuk rujukan moral, sekira begitu Pak Tony. Terus mengatakan, selama ini pripun panjenengan menjalankan pengambil keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Begitu ya. Ini berat ya, karena sama-sama benar dan kita harus mengambil keputusan yang tepat, begitu ya Pak Tony ya. Selama ini saya mungkin lebih mengutamakan logika dan hati nurani saya dalam mengambil keputusan di lembaga saya. Yang pertama itu, untuk yang keduanya kami juga menggali informasi-informasi untuk mendukung keputusan yang nanti saya ambil begitu. Terus selanjutnya saya menentukan skala prioritas mana yang lebih penting, yang untuk didahulukan dan sebagainya. Yang pertama itu skala prioritas, yang keduanya untuk kebermaknaannya Pak Tony. Bermaknaannya nanti yang lebih bermakna yang mana yang harus didahulukan, dan yang ketiga ketermendesakannya dan kebermanfaatnya bagi orang banyak begitu. Bisa saja pun langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa panjenengan lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah mengambil keputusan maksudnya. Ya, saya mengidentifikasi dulu apa yang harus saya ambil keputusan jika masalah itu terjadi. Misalnya saya harus menyiapkan beberapa keputusan, nanti saya pilih mana yang harus diambil begitu. Terus untuk selanjutnya saya mengumpulkan informasi yang relevan yang bisa dijadikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut tadi. Itu bisa membantu saya mungkin, dan saya juga berpikir secara kritis dan harus segera saya lakukan untuk mengambil keputusan yang tepat begitu kira-kira. Dan selanjutnya mencari bukti-bukti pendukung yang sekiranya bisa saya ambil. Saya takutnya salah mengambil keputusan begitu. Terus selanjutnya saya juga menyiapkan seperti tadi saya utarakan di awal, untuk mencari alternatif penyelesaian apabila planning A belum berhasil, berarti kita melaksanakan planning B begitu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Begitu ya. Sebenarnya sulit ya. Yang efektif belum tentu efektif bagi orang lain. Menurut saya Pak Tony ya, tadi seperti saya utarakan, sudah saya berpikir kritis dan juga menurut hati nurani untuk melakukan keputusan yang efektif. Untuk selanjutnya saya tentunya biasanya sebelum mengambil keputusan itu bagaimana, tentunya tidak melupakan kepada yang di atas, berdoa supaya keputusan saya bisa diterima oleh semua pihak gitu. Dan menjalankan keputusan tersebut tentunya nanti saya tidak boleh
apabila saya sudah mengambil keputusan berarti tidak menyesali keputusan saya yang ambil. Jadi harus benar-benar tepat begitu ya Pak Tony. Ya, sekira begitu Pak Tony. Oke, Bu. Terus saya pun Bu niki. Apa saja yang selama ini menjadi tantangan panjenengan saat memutuskan suatu kasus dilema etika? Tantangannya seperti apa? Seperti yang saya hadapi selama ini, tantangan saya harus berani menghadapi orang banyak. Pada waktu saya mengambil keputusan, saya harus berani menghadapi orang banyak tersebut yang belum tentu semuanya setuju dengan keputusan saya. Tapi dengan musyawarah, dengan mufakat, kita bisa mengambil jalan tengah yang terbaik yang mana. Terus, tapi tantangan yang kedua selanjutnya adalah begini Pak Tony. Saya masih itu diterima apa tidak ya? Orang bilang iya itu iya beneran apa bener itu tantangan saya. Tapi dia kembali tadi karena musyawarah harus dijalankan, kesepakatan juga harus dijalankan tadi, tidak boleh melihat ke belakang lagi, yaitu keputusan harus dijalankan begitu. Berarti ada pertentangan antara individu dan kelompok macam itu. Iya. Menurut ada beberapa orang menganggap itu ada beberapa lagi yang beraninya masih di belakang. Di depan belum berani. Iya begitu. Itu tantangan. Dan apakah panjenengan memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apa panjenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk dan prosedurnya atas pundi panjenengan? Gini Pak Tony, untuk jadwal untuk pengambilan keputusan biasanya kalau kita masalahnya perlu urgen dan perlu dimusyawarahkan dengan stakeholder atau ke atasan langsung, kami menjadwalkan untuk kapannya yang bisa kompak antara stakeholder tersebut dengan ataupun mungkin memerlukan atasan atau teman sejawat, nanti bisa dijadwalkan. Tetapi apabila ada keputusan yang harus diambil insidental atau spontan, ya kami juga menyelesaikan dengan akal sehat, dengan hati nurani supaya semuanya bisa menerima dengan baik gitu Pak Tony. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kasus yang mau ada ke atasan, ada ke stakeholder yang lain itu, apakah ada yang bisa membantu saat mengambil? Sangat membantu Pak Tony, sangat membantu. Terutama kalau di lembaga pasti yang pertama teman sejawat. Saya mungkin tidak harus mengambil keputusan sendiri, tapi harus dimusyawarahkan dengan teman sejawat. Ada kalanya kalau nanti melibatkan komite, kami juga melibatkan komite. Kalau kita tidak bisa menyelesaikan karena hubungannya dengan kedinasan, kami akan menghubungi atasan begitu, dan beliau atau mereka sangat membantu dalam saya mengambil putusan. Tapi ada kalanya juga yang harus saya segera selesaikan dengan sendirinya. Yang terakhir nih, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan pembelajaran nopo yang dapat panjenengan petik dari pengalaman saat mengambil keputusan yang menyangkut dilema etika? Berat Pak Tony ya. Tapi saya tetap belajar dan terus belajar dari berbagai masalah. Saya tetap terus belajar. Tidak ada proses itu selamanya, tidak pernah berhenti. Tetap belajar. Yang pertama saya belajar memiliki kebijakan Mbak Tony, dan harus saya lakukan walaupun itu berat. Yang keduanya saya belajar dari berbagai permasalahan, saya harus bisa mengidentifikasi masalah yang timbul, dan saya juga harus bisa mencari solusi masalah tersebut dengan dibantu oleh orang-orang yang berkepentingan yang saya katakan tadi. Yang selanjutnya yang paling berat adalah kita harus bisa mengambil keputusan yang tepat, yang terbaik bagi semuanya. Bu, sementara niku yang saya tanyakan, terima kasih atas waktu luangnya. Sekali lagi saya mohon maaf sudah mengganggu waktu panjenengan.
Dan terima kasih juga Pak Tony sudah mempercayai saya untuk diwawancarai. Semoga tugasnya Pak Tony lancar, sukses, dan Pak Tony selalu sehat ke depannya. Sementara makaten matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng mohon maaf bisa saya minta waktunya sebentar untuk melakukan wawancara Ibu. Oke, terima kasih Bu Nuri sudah meluangkan waktu untuk melakukan wawancara. Makaten Ibu, pada wawancara kali ini yang dibahas topiknya tentang dilema etika. Untuk pertanyaan pertama, makaten, selama ini bagaimana panjenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Kalau kita melihat kasus-kasus yang selama ini muncul di dunia pendidikan, terutama di sekolah kami, ini kasus yang muncul sangat kompleks, Mas. Bahkan terkadang ketika kita memberikan keputusan, ini kadang ada kesulitan juga untuk menentukan apakah kasus ini termasuk kasus yang dilema etika atau kasus yang sehingga perlu adanya pilah-pilah atau identifikasi tertentu. Kemudian langkah untuk mengidentifikasinya, ini ada beberapa cara yang telah saya terapkan. Yang pertama, mengenali bahwa ada nilai yang saling bertentangan dengan situasi atau kasus tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam kasus itu. Kemudian yang ketiga, baru mengumpulkan data atau fakta. Kemudian terakhir, menguji dari kebenaran fakta tersebut. Oke, maksud saat pun Ibu, selama ini bagaimana panjenengan menjalankan pengambil keputusan di sekolah panjenengan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Seandainya ada kasus yang muncul di sekolah kami, di mana kasus itu ada dua kepentingan yang keduanya sama-sama mengandung nilai kebajikan, maka saya akan memberikan keputusan dengan melihat pada sisi kemanusiaannya terlebih dahulu. Tentu saja dari sisi yang lain, misalnya sisi tanggung jawab, juga harus tetap kita perhatikan. Jadi nilai kemanusiaannya lebih diutamakan daripada sisi yang lain. Oke Bu, terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang panjenengan lakukan selama ini terkait dilema etika ini Bu? Ada beberapa langkah yang pernah kita terapkan. Yang pertama, mengidentifikasi masalah dulu. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam masalah tersebut. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta, kemudian menguji dari fakta-fakta yang sudah terkumpul tadi, baru membuat keputusan. Terus Bu, ini hal-hal apa saja yang selama ini panjenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Dalam pengambilan keputusan ini memang dipengaruhi oleh beberapa hal, terutama hal-hal yang saya anggap efektif itu ada beberapa. Yang pertama, memperoleh fakta yang relevan dulu. Kemudian baru dari fakta yang diperoleh kita identifikasi isu-isu yang muncul. Kemudian baru menentukan siapa yang berpengaruh dalam keputusan tersebut. Begitu. Artinya apa? Ini salah pun. Hal-hal apa yang selama ini menjadi tantangan Bu dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema etika ini? Tentu saja dalam pengambilan keputusan terkait kasus dilema etika ini menimbulkan beberapa tantangan. Antara lain yang pertama, individu melawan masyarakat. Kemudian yang kedua, rasa keadilan melawan rasa kasihan. Yang ketiga, rasa kebenaran melawan kesetiaan. Itu adalah tantangan yang paling utama terkait itu. Terus ini, apakah panjenengan memiliki sebuah tata cara
utawi jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus di rumah etika, nopo panjenengan langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya. Menawi wonten bentuk dan prosedurnya kasus pundi niku. Untuk jadwal tertentu memang tidak ada, Mas. Kita lebih melihat pada kasus yang muncul. Seandainya kasus yang muncul itu perlu penanganan segera, artinya harus segera diputuskan saat itu juga, maka keputusan saya ambil saat itu juga. Tetapi seandainya kasus itu penanganannya bisa ditunda, artinya mungkin perlu waktu yang lain bisa diambil keputusan, maka keputusan akan saya tunda supaya nanti hasilnya bisa lebih efektif. Jadi jadwal tertentu memang tidak ada. Bu. Terus niki Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu panjenengan dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Oke, kalau kita melihat tadi tentang kasus dilema etika ini memang untuk memberikan keputusan terkadang ada kesulitan juga, Mas. Ini ada beberapa yang bagi saya ini bisa membantu. Ini faktornya menurut saya adalah faktor sosial dan faktor agama. Artinya kita melihat keputusan yang kita berikan ini dilihat dari faktor sosial dan faktor agama, bagaimana apakah sudah sesuai atau menyimpang. Kemudian dari faktor itu tadi mungkin setelah kita mengambil keputusan atau sebelum keputusan itu kita berikan, kita bisa bersinergi atau berkonsultasi dengan, kalau dari faktor agama kiai atau ulama, dari faktor sosial misalnya psikolog dan sebagainya. Keputusan ini efeknya seperti apa terhadap orang yang bersangkutan tadi, yang bermasalah tadi. Kalau memang itu sudah sesuai, insya Allah itu sudah menjadi terbaik. Oke, yang terakhir Ibu, dari semua hal yang telah panjenengan sampaikan beliau, pembelajaran apa yang sakit panjenengan petik dari pengalaman saat mengambil keputusan terkait dilema etika menikah? Terkait itu memang seperti yang sudah saya sampaikan, pengambilan keputusan untuk dilema etika ini memang tidak mudah. Terkadang apa yang kita putuskan ini terkadang juga bertentangan dengan hati nurani. Seandainya keputusan ini saya berikan, ini terkadang juga bertentangan dengan keinginan saya, karena di satu sisi kita memberikan keputusan, tetapi di sisi lain ada yang perlu kita tangani juga. Jadi selama apa yang kita putuskan tadi sesuai dengan dua faktor yang pernah saya aturkan tadi sebelumnya, yaitu faktor agama dan sosial, insya Allah itu sudah bagi saya sudah baik dan tidak merugikan orang lain. Oke, kemarin Bu. Oke, saya rasa niku yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktu luangnya Ibu. Sekali lagi semoga wawancara ini memberikan manfaat ke depan pada kita semua sebagai pendidik. Sekali lagi terima kasih, matur suwun sangat atas waktu niku. Sama-sama, mudah-mudahan ini bisa menjadi momen yang bermanfaat buat pendidikan kita. Terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.